Yang berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk anak-anak. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa namanya? Sahla dengan Rifan. Sahla kenapa? Berarti ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tidak ada dulu kesibukan, diperhatikan dulu ibu di depan. Kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Jangan tertawa. Ya, silakan kembali. Sebelumnya, selesai berdoa, kita mau menyanyi dulu. Menyanyi lagu wajib nasional. Siapa yang bisa pimpin lagunya? Perempuan yang bisa pimpin, yang palu-palu itu. Ya, berdiri semua dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Ya, kembali ke tempatnya. Kayaknya biar Garuda Pancasila loyo semua. Coba berdiri ulang. Ya, berdiri kembali. Ya, ibu punya lagu begini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semua tahu lagunya? Tahu. Ya, kalau semua tahu, kita menyanyi bersama. Ya, di sini senang, di Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Ya, terima kasih. Jadi senang semua? Senang, ya. Kalau begitu sudah senang hati, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang tahu materi apa hari ini? Ya, gangguan pada sistem pernapasan manusia. Sebelum lanjut ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Tentang pernapasan dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jangan dilupa ya. Ya, selain pengertiannya apa lagi? Selain pengertiannya apa lagi? Yang pertemuan kemarin, apanya? Ciri-ciri apanya? Organ pernapasan. Itu dimulai dari mana? Satu, siapa yang mau sebutkan? Ya, Sri Nutfa. Selanjutnya? Trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Ya.
Ada beberapa organ, ada 8 organ pada sistem pernapasan. Kenapa Ibu ulangi materi kemarin? Karena ada hubungannya dengan kita punya pembelajaran hari ini, ya. Kalau kita tidak tahu apa pengertiannya, kita tidak tahu apa organnya, kita tidak tahu apa itu mekanismenya, itu akan sulit kita untuk mempelajari apa gangguan dari pernapasan itu sendiri. Itu. Makanya tadi diulangi tentang organ dan mekanismenya. Ada yang masih ingat mekanisme pernapasan itu ada berapa? Ada 2. Mekanisme apa saja? Ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Berarti itu mekanisme, itu prosesnya di dalam tubuhnya kita itu ada 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Ada yang inspirasi dan ekspirasi dari dalam dan ada yang dari luar. Jika pernapasan mekanisme tersebut mengalami kerusakan salah satu organnya, itu akan menimbulkan penyakit atau kelainan yang disebut dengan gangguan pada sistem pernapasan. Ada yang sudah tahu apa gangguan pada sistem pernapasan? Salah satu contohnya sesak napas, atau dengan kata lain adalah asma. Media untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kami gangguan pada sistem pernapasan. Jelas dibaca nah? Ya. Yang kedua itu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Ini indikatornya, kemudian ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Bisa dibaca di belakang? Bisa? Ya. Manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dengan video, peserta didik dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui literasi, peserta didik dapat membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Jadi semua apa yang kita lakukan, baik itu diskusi kelompok nantinya, ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang 3 ini. Ya, ya bisa dipaham ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan bagaimana teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran hari ini, yaitu ada 3 ya, yang harus Ibu amati dari kalian, Ibu nilai dari kalian itu tentang sikap. Sikap kalian. Apakah kalian itu aktif menerima materi, aktif melakukan diskusi, dan aktif mempresentasikan nanti hasil diskusi kalian ya. Itu pertama sikapnya. Kemudian keterampilannya. Itu semua dinilai. Apakah nanti semua permasalahan yang ada nanti dibagi di LKPD, itu diskusi bagaimana keterampilannya, bagaimana cara membuat nanti posternya, karena ada di LKPD itu kita dituntut untuk membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan pernapasan pada manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah pengetahuan.
dari materi, video yang disampaikan, penjelasan dari Ibu, itu semua Ibu akan nilai. Ibu berikan pertanyaan, nanti post test pada akhir kegiatan sebentar, itu supaya Ibu tahu sampai di mana kalian paham atau tidak tentang materi kita hari ini. Ya, bisa dipaham ya? Jadi tidak ada yang bermain-bermain belajar. Belajarnya harus serius. Ya? Ya, kalau sudah dipahami, kemudian untuk pembelajarannya kita itu menggunakan yang namanya problem based learning, ya. Menggunakan metode problem based learning itu di mana dituntut kalian itu berpikir secara kritis, di mana juga metode ini atau model pembelajaran ini ya, bukan metode. Model pembelajaran ini bisa kalian itu mencari masalah ya, berbasis masalah. Apa yang ditampilkan nanti video, apa yang menjadi permasalahan itu bisa kalian pecahkan atau dicari kesimpulannya. Bisa? Bisa paham ya? Ya. Untuk sintaknya lebih lanjut nanti ada di LKPD ya. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia Lola. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya Disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. aktif kalau merokok lebih mudah terkena bakteri. Iya Lola. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Iya. Dari video itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, sebelum Ibu bagi LKPD-nya, Ibu bagi dulu kelompoknya. Silakan berdiri semua dulu. Berdiri. Yang pertama berarti cari pasangannya juga nomor urut 1, kedua dan seterusnya. Ya, kalau sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing, Ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD, materi ajar, Ibu bagikan. Nih. Iya, teh papa. Coba diperhatikan semua dulu. Tidak ada yang cerita, diperhatikan dulu Ibu supaya sebentar mengerjakan lembar kerjanya tidak bingung. Ya. Ya, diperhatikan. Di situ lembar kerja peserta didik tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tuliskan rumusan masalah berupa pertanyaan yang kalian temukan berdasarkan pengamatan video. Jadi dari video tadi, masalah apa atau penyakit apa, gangguan pada sistem pernapasan itu kami tulis di dalam kolom yang sudah disediakan. Jadi masalah yang didapatkan tadi atau gangguan apa saja tadi tentang sistem pernapasan kalian diskusikan. Penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Jadi ada berapa penyakit yang dapat menyerang pernapasan manusia? Boleh kalian lihat di buku paket, boleh juga melalui video tadi. Kalian ingat apa saja yang menyerang pada tubuh manusia. Selanjutnya ada lagi pertanyaan di dalam.
Penyakit apa saja yang menyerang alat pernapasan pada manusia? Jadi kami jawab itu, ada kolomnya juga tersedia, kemudian kalian simpulkan. Itu yang pertama. Membuat poster tentang upaya menjaga sistem pernapasan pada manusia. Cara kerjanya baca di LKPD kalian, bagaimana caranya membuat poster, dan sudah ada, siapkan alat dan bahan yang kalian perlukan, nanti dipresentasikan. Semua sudah paham? Paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Materi ajar itu juga ada, Ibu sudah berikan apa saja. Di halaman 62 di buku paket. Kamu mangkat karena pilek. Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari Berbagi dengan temanmu di sana. Bagaimana berkelompok begitu? Balik ke sana. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. ya seperti mengurangi Ya, coba. Asma ya. Tuberkulosis. Iya, paru-paru yang diserang. Pertanyaan yang masih mengganjal atau yang ingin kalian ketahui, silakan ditanyakan dengan kelompok yang menyajikan ya. Presentasikan. Ya, boleh kelompok 2 silakan maju di depan untuk presentasikan pekerjaan kalian. Siapa yang nanti ini? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan pada sistem pernapasan. Biar tidak begini. Tuliskan rumusan masalah berupa pertanyaan yang kalian temukan berdasar pengamatan video tersebut dalam tabel di bawah ini tentang penyakit pernapasan. Didengar suaranya temanmu? Didengar? Kurang keras. Berarti dikasih keras lagi sedikit suaranya. Kasih keras saja suaranya kami. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia yaitu influenza, gejala bersin batuk, penyebab infeksi influenza virus, cara menjaga menggunakan masker. Dulu temannya, nah diperhatikan dulu, didengar dulu temannya. Pneumonia, gejala terjadi infeksi pada bronkiolus, penyebab bakteri, jamur, dan parasit. Cara menjaga menggunakan masker. TBC, gejala mudah lelah, penyebab infeksi bakteri. Asma, nafas berbunyi, penyebab asap rokok debu. Cara mencegah menghindari keadaan memicu asma. Bagaimana upaya yang dilakukan agar dapat menjaga alat pernapasan manusia?
menggunakan masker ketika berkendara, dan penderita asma harus menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Kesimpulan, lower respiratory tract merupakan infeksi pernapasan bagian bawah oleh virus, bakteri, dan jamur, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus. Penyakit ini yaitu pneumonia, kanker paru-paru, TBC, asma, bronkitis. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Cara menjaganya, atur pola makan hidup sehat, menghindari keadaan yang dapat memicu asma. Ya, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 2 tentang hasil pekerjaannya, dan mereka ambil untuk posternya adalah penyakit asma. Ada yang mau dipertanyakan? Silahkan. Kelompok 1. Silahkan bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 3 siapkan juga pertanyaannya. Ya, silakan kelompok 1. Asma, TBC, influenza. Bagaimana kelompok 1? Benar ya? Ya. Selanjutnya kelompok 3. Dengarkan pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oh, tidak ada pertanyaan. Sudah tidak ada? Kelompok 1 masih ada yang mau ditanya? Oh, masih, silakan. Bagaimana upaya atau cara untuk menjaga alat pernapasan pada manusia? Menggunakan masker ketika berkendara, dan penderita asma harus menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Bagaimana jawabannya? Benar. Jadi, masih ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Semua sudah jelas ya? Ya. Kalau sudah jelas, berarti presentasi kelompok 2 sudah selesai. Ya, ditutup dulu. Sekian dari kami. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan dulu aplaus kepada kelompok 2. Kenapa tidak konsentrasi? Ya, Ibu akan jelaskan terkait materi kita hari ini. Ibu jelaskan sedikit ya tentang gangguan apa saja yang menyerang pada sistem pernapasan manusia. Coba kalian lihat gambarnya, ada tayangan yang Ibu tampilkan. Di sini infeksi saluran pernapasan akut atau sering dikenal dengan ISPA. Ada 2 yang menyerang pernapasan, itu upper respiratory tract infection atau URI, merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas. Bagian atas ya. Jadi apa saja organnya? Meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Kemarin kita sudah gempar-gemparnya tahun 2021 itu ada penyakit COVID-19. Jadi kita harus dianjurkan semua menggunakan masker. Jadi hari ini kalian sudah dapatkan bagaimana itu materi tentang
gangguan apa saja yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Melalui gambar yang Ibu tampilkan ini, apa saja gejalanya, apa saja penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, berarti siapa yang bisa menyimpulkan? Dibantu dulu Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa simpulkan? Simpulkan dulu, apa? Ya, dibaca saja kalau ditahu apa yang harus disimpulkan. Mengacu pada tujuannya kita tadi. Siapa bisa simpulkan? Berarti ada berapa penyakit dan kelainan ya yang ada pada sistem pernapasan. Misalnya apa? Asma, apalagi? Influenza, apalagi? Kanker paru-paru, apalagi? TBC. Ya, sudah tadi. Ya, jadi coba dengar pembelajaran kita ini, berarti sudah dapat kalian sebutkan itu apa yang gangguan pada sistem pernapasan. Yang kedua, upaya menjaga kesehatan, apa saja yang bisa kalian lakukan? Pakai masker, kemudian mencuci tangan sebelum makan. Ya, ada lagi? Makan makanan yang bergizi. Jangan takut-takut. Ya, olahraga. Ya, jadi Ibu yakin kalian semua bisa dan pahami apa yang kita pelajari hari ini. Ini ada tes Ibu bagikan, kemudian dengan refleksi silakan kalian kerjakan 5 menit ya. Boleh 2 menit itu. Ditulis di atas ini namanya. Ya. Kalau sudah selesai, selain itu tes, ada lembar refleksi ya. Nanti minggu depan dipelajari memang di rumah ya. Kita belajar tentang sistem ekskresi. Tahu apa ekskresi? Ya. Pengeluaran. Jadi sistem ekskresi. Ya. Ya, nanti dicari memang. Jadi dengan materi hari ini kalian bisa tahu, termotivasi bagi diri kalian bahwa sangat pentingnya untuk menjaga sistem pernapasan pada manusia, pada kita ya, bagi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya apa? Motivasi kalian berarti apa? Kita masih bersyukur dikasih Tuhan kesehatan. Jadi kesempatan kalian dengan mempelajari hari ini tentang gangguan pada sistem pernapasan, kalian bisa menjaga bagaimana caranya agar terhindar dari segala penyakit tentang yang menyerang organ pernapasan. Silakan siapa yang pimpin doa. Ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Jadi silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak boleh lagi singgah-singgah ya. Ya, Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.